Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester 1. Nah, di episode sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang penyajian data, bagaimana data itu disajikan dalam bentuk diagram maupun tabel. Nah, di episode sekarang atau di episode kali ini kita akan belajar tentang ini, measures of the center of the data, atau dalam bahasa Indonesianya adalah ukuran terpusat data. Nah, di bagian kelima ini kita akan belajar 3 ukuran yang mewakili dari sebuah data. Nah, apa saja ukuran itu? Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, ukuran terpusat data itu ada 3 ukuran. Yang pertama adalah rata-rata atau mean. Kemudian yang kedua adalah nilai yang paling banyak muncul atau disebut modus. Kemudian yang ketiga adalah nilai tengah atau median. Nah, mungkin di antara kalian 3 ukuran ini pasti pernah belajar di sanawiyah atau di SMP. Nah, tetapi di SMA kita belajar lagi. Nah, perbedaannya ada di data. Kalau di SMP itu datanya adalah data tunggal. Sekarang untuk di SMA ini datanya itu berkelompok. Nah, data berkelompok itu kan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama adalah rata-rata atau mean. Nah, untuk pada data tunggal, rumusnya adalah ini. X bar sama dengan jumlah data dibagi banyak data, atau sigma xi dibagi n. Nah, x bar ini kita lihat adalah rata-rata populasi dinotasikan dengan mu. Sini mu. Kemudian yang kedua, rata-rata sampel dinotasikan dengan x bar. Nah, berarti rumus yang ini, x bar ini adalah rata-rata sampel. Jadi definisi dari rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jadi ini adalah definisinya nih. Nah, contohnya bisa kalian lihat. Carilah mean atau rata-rata dari data berikut. Datanya diberikan seperti ini, kalian tinggal jumlahkan. Kemudian hitung banyak datanya. Di sini ada 12. Sehingga banyaknya data atau jumlah banyaknya data adalah 12. Jumlahnya tinggal dijumlahkan, itu hasilnya adalah 52. Jadi rata-ratanya adalah 52 dibagi 12 atau 4,33. Maaf. Nah, ini adalah cara menghitung rata-rata di data tunggal. Nah, kalau di data kelompok bagaimana? Kita lihat penjelasannya. Nah, untuk perhitungan rata-rata atau mean di data berkelompok itu, rumusnya adalah ini. X bar sama dengan sigma fi dikali xi dibagi dengan f. Nah, fi itu adalah frekuensi atau banyaknya data pada kelas ke-i. Sedangkan xi adalah nilai tengah pada kelas ke-i. Dan f adalah banyaknya data. Nah, ini kan data ini khusus digunakan pada tabel distribusi frekuensi. Nah, ciri dari tabel distribusi frekuensi itu adalah datanya berkelompok, sehingga dibagi-bagi kepada kelas, per kelas seperti ini. Jadi kelas ke-i, kalau kelompoknya ada 5, berarti kelasnya ada 5. Itu contohnya ya. Nah, bagaimana perhitungan data atau perhitungan rata-rata pada data berkelompok? Kita lihat contohnya. Nah, tentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berikut. Ini adalah tabel tinggi badan sejumlah siswa di Madrasah Aliyah. Tinggi badan dalam cm. Ini frekuensi. Sininya dibagi per kelompok. Ada yang kelompok yang pertama atau kelas pertama 130 sampai 134 cm. Frekuensi atau banyaknya data adalah 3 orang. Dan demikian dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat langkahnya. Yang pertama, buat 2 kolom baru, lalu beri nama titik tengah dan fi dikali xi. Ini buat kolom baru, titik tengah dan fi dikali xi.
Yang kedua, lalu tentukan titik tengah tiap kelas. Titik tengah, misalnya yang ini titik tengahnya 132. Dari mana itu 132? Nah, kita lihat di sini. Rentangnya itu kan dari 130 sampai 134. Kita hitung 130, 131, 132, 133, dan 134. Nah, berarti ada di tengah-tengahnya itu adalah 132. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kelas yang kedua juga sama, dihitung, hitung. Jadi peroleh nilai tengahnya ada 5. Kemudian langkah ketiga, kalikan titik tengah dengan frekuensinya. Nah, untuk kelas yang pertama, kalikan 3 dikali 132, hasilnya adalah 396. Dan kemudian diperlakukan kepada kelas yang lain. Nah, kemudian jumlahnya adalah 4945. Nah, kemudian untuk jumlah frekuensinya adalah 35. Sehingga rata-rata untuk data ini adalah sigma Fi dikali Xi per F. Ini adalah jumlah dari Fi kali Xi nya adalah 4945 dibagi dengan banyaknya frekuensi, yaitu 35. Sehingga nilainya adalah 141,28. Ini adalah rata-ratanya. Itu penjelasan dari rata-rata. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang nilai yang paling banyak muncul atau modus. Nah, modus pada data tunggal ini, definisi dari modus adalah data yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling tinggi dibanding data lainnya. Nah, berikut cara menghitung modus pada data tunggal. Contoh, carilah modus dari data berikut. Diberikan datanya seperti ini, berarti modus itu kan data yang sering muncul. Kita tinggal cari data yang sering munculnya. Jawab. Kita lihat di sini kan satunya ada 2. Kemudian 3-nya ada 2. 4-nya juga ada 2. 8-nya ada 2, yang lainnya 1 kali muncul. Berarti modusnya adalah 1, 3, 4, dan 8. Ini kalau untuk data yang tunggal. Bagaimana untuk data yang berkelompok? Kita lihat. Nah, untuk perhitungan modus data berkelompok itu rumusnya adalah seperti ini. L ditambah C dikali kurung buka D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 kurung tutup. L-nya adalah tepi bawah kelas modus, D1-nya adalah selisih frekuensi sebelum, D2-nya adalah selisih frekuensi sudah, dan C-nya adalah panjang kelas. Nah, yang ini kan seluruhnya adalah untuk kelas yang modus. Agar lebih paham, kita lihat contohnya. Tentukan modus dari tabel distribusi frekuensi berikut. Sini tabelnya. Nah, kita jawab. Langkahnya adalah tentukan kelas modus. Pertama, kelas modusnya adalah kelas ketiga atau 140 sampai 144. Kenapa kelas ketiga? Kita lihat menurut definisi dia itu kan frekuensi yang paling banyak. Jadi kita lihat frekuensi yang paling banyak itu adalah 19. Jadi ini adalah kelas modus. Yang ini. Langkah kedua, tentukan tepi bawah kelas modus. Nah, kita lihat di sini. 140 dikurangi 0,5. Ini dari mana 140? Dari sini. Ini 140. Tinggal dikurangi 0,5. Hasilnya 139,5. Nah, langkah ketiga, tentukan selisih frekuensi sebelum. Nah, kita lihat. D1 ya, itu D1-nya adalah 19 dikurangi 7. Itu sama dengan 12. 19 dari mana? Dari sini 19. Kemudian 7 dari mana? Kelas sebelumnya, yaitu ini 7. Jadi tinggal dikurangi 19 kurangi 7, itu hasilnya adalah 12. Langkah keempat, tentukan selisih frekuensi sesudahnya atau D2. Itu langkahnya agak mirip dengan yang 3.
19 dikurangi 4. Yang ini 19 dengan frekuensi yang sesudahnya, yaitu 4. Berarti hasilnya 15. Kemudian langkah kelima, tentukan panjang kelas atau C. C-nya adalah 5. Dihitung dari 140 sampai 144. Hitungnya begini: 140, 141, 142, 143, dan 144. Ada 5 angka, berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, untuk langkah yang terakhir, hitung mediannya. Berarti modusnya adalah ini: L ditambah C dikali kurung buka D1 dibagi D1 ditambah D2 kurung tutup. Tinggal masukkan saja variabel-variabelnya, nanti diperoleh nilainya adalah 141,72. Itu untuk modus pada data berkelompok. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang median. Nah, nilai tengah atau median adalah nilai yang berada di tengah data yang sudah diurutkan. Ingat, yang sudah diurutkan. Notasi dari median adalah M, dibacanya adalah kapital M di sini. Nah, cara menentukan lokasi dari median ini adalah K itu menunjukkan lokasi, sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. N-nya itu menunjukkan banyak data. Nah, ini ketentuannya. Jika N ganjil, maka nilai median adalah data ke K. Atau jika banyak datanya ganjil, datanya ke K. Atau urutan ke K. Jika N-nya genap atau banyak datanya adalah genap, maka nilai mediannya adalah data ke K ditambah dengan data berikutnya, kemudian dibagi dengan 2. Kita lihat contohnya. Tentukan median dari data berikut. Datanya adalah seperti ini. Nah, langkah pertama adalah urutkan dahulu datanya. Ini adalah hasil urutannya. Kemudian, karena banyak datanya itu adalah 12. Nah, maka lokasinya itu atau nilai K-nya itu N ditambah 1 dibagi 2 atau 12 ditambah 1 dibagi 2. Berarti lokasinya itu ada di 6,5 ke 6,5. Nah, karena N-nya genap, maka nilai median itu adalah data ke-6 ditambah data ke-7 dibagi 2. Berarti data ke-6 itu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data ke-6 ditambah data ke-7. Data ke-7-nya adalah ini 4 dan 5. Data ke-6 itu 4, data ke-7 adalah 5. Sehingga tinggal dijumlahkan menjadi 9, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 4,5. Nah, itu cara menentukan median pada data tunggal. Nah, untuk data kelompok bagaimana? Kita lihat di contoh. Nah, untuk perhitungan median pada data berkelompok, rumusnya adalah median sama dengan L ditambah C dikali kurung buka setengah kali N dikurangi kapital F dibagi non kapital F kurung tutup. Penjelasannya, L adalah tepi bawah kelas median. Kapital F adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Non kapital F adalah banyak data pada kelas median. C-nya adalah panjang kelas, dan N adalah banyak data keseluruhan sampel. Nah, kita lihat di contoh soal. Tentukan median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, tabel tinggi badan sejumlah siswa MA, datanya yang sama ya seperti tadi. Nah, bagaimana cara mencari mediannya? Kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan kelas median. Nah, kelas mediannya itu banyak datanya itu kan ada 35 nih. Dibagi dengan 2, karena kan median itu kan titik tengah atau nilai tengah. Berarti 35 dibagi 2 berarti 17,5. Berarti data ke 17,5. Berarti kelas ketiga. 17,5 itu kan data ke sini yang 19. Ini kan 3 tambah 7 10. Berarti belum nyampe. Nah, masuk lagi ke 19. Nah, berarti data ke 17,5 ini ada di
yang 19 ini. Nah, kelasnya adalah 140 sampai 144. Langkah kedua, tentukan tepi bawah kelas. Nah, berarti L-nya adalah 140 dikurangi 0,5. 140 dari mana? Dari sini, 140. Berarti hasilnya 139,5. Kemudian langkah ketiga, tentukan panjang kelas. Panjang kelasnya C sama dengan 5. Sama ya, caranya dihitung dari 140 sampai 144. Kemudian tentukan frekuensi kelas median. Frekuensinya adalah 19 dari sini. Yang F-nya ya, non kapital F. Langkah kelima, tentukan frekuensi kumulatif atau kapital F-nya. Yang ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya, yaitu 3 ditambah 7. Nanti di atas 19 ini kita jumlahkan 3 ditambah 7, artinya 10. Nah, ketika sudah variabelnya sudah kita peroleh nilainya, berarti langkah terakhir adalah hitung mediannya. Kita masukkan ke rumusnya, L ditambah C dikali kurung buka setengah N dikurangi kapital F dibagi non kapital F kurung tutup, substitusikan nilainya, maka diperoleh 141,47. Nah, jadi mediannya adalah 141,97. Nah, itulah pembahasan dari median, dari rata-rata, modus, dan median. Jadi dalam suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ukuran terpusat datanya atau 3 ukuran datanya itu adalah ini. Rata-ratanya adalah 141,28, modusnya adalah 141,72, dan mediannya adalah 141,97. Nah, data-data ini atau nilai-nilai ini merupakan perwakilan dari data yang ada di sini. Jadi data yang segitu banyak di sini diwakilkan dengan 3 angka yang ini. Nah, demikianlah penjelasan dari ukuran terpusat data. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar.